Orang Majus adalah tiga raja atau tiga orang bangsawan bijak yang mengikuti bintang dari timur ke Bethlehem untuk menemui raja yang baru lahir. Dari mana kita tahu bahwa mereka orang-orang terpandang? Hal ini bisa kita lihat ketika Herodes ditipu oleh orang Majus. Malah Herodes memerintahkan anak-anak yang baru lahir dibunuh. Tidak ada catatan Alkitab Herodes memerintahkan orang-orang Majus untuk dihukum, dikejar, atau dibunuh. Hal itu menunjukkan bahwasanya Herodes itu segan, khawatir, atau takut. Herodes hanya marah kepada dirinya sendiri ditipu. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Kalau rakyat biasa yang menipu Herodes seperti itu, pasti udah disalib. Nah, akhirnya orang-orang Majus menemukan Yesus dan Maria di dalam rumah, berlutut dan memberi penghormatan. Mereka kemudian membuka peti harta karun mereka dan mempersembahkan hadiah. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah selesai melakukan penghormatan kepada raja yang baru lahir, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi kembali Herodes diakali oleh orang Majus itu. Mereka kembali ke negeri mereka lewat jalan lain. Tidak ada catatan Herodes memerintahkan pengejaran. Ingat, ini Herodes Agung loh. Herodes yang sama yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Nah, orang-orang Majus ini membawa emas, kemenyan, dan mur untuk menghormati bayi Yesus. Tentang tiga hadiah ini sampai dicatat Matius, itu pasti penting. Mari kita cari tahu apa artinya. Satu, emas untuk raja. Tentang pemberian emas sebagai bentuk penghormatan kepada seorang raja. Untuk memberikan contoh terbaik adalah Salomo. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Jadi kita bisa mengerti bahwa pemberian emas merupakan penghormatan kepada seorang raja di Perjanjian Lama. Sama seperti raja-raja datang ke Salomo membawa emas untuk mengakui hikmat urapan Salomo, demikianlah juga tiga orang Majus datang membawa emas untuk menghormati Yesus dan menyatakan dia sebagai raja segala raja. Karena tiga orang Majus ini adalah tiga raja bijak dari timur. Mereka bukanlah rakyat biasa. Dua, kemenyan untuk imam besar. Seorang imam besar membakar dupa di bait suci pada hari penebusan dosa. Asap ukupan yang melambangkan doa-doa umat yang membubung naik dibuat untuk memenuhi ruang Maha Kudus, menutupi hadirat Tuhan yang bersemayam di antara dua kerubim. Melihat Tuhan itu berarti mati. Itu juga kenapa kerubim kelihatan menutupi wajah mereka dengan kedua sayap mereka. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Guna kemenyan adalah untuk menyelamatkan imam besar dari kematian ketika masuk ke ruang Maha Kudus menaikkan doa. Oleh karena itu ketika orang-orang Majus membawa kemenyan kepada Yesus, mereka mengangkatnya menjadi imam besar mereka, pengantara mereka. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tiga, mur atau balsem wangian.
Mur digunakan sebagai bahan baku dupa untuk membuat segala sesuatu berbau harum, termasuk membalsam orang mati. Sebagai minyak pembalseman, mur melambangkan kematian Kristus sebagai manusia. Ketiga hadiah yang diberikan orang Majus kepada Yesus, emas menyatakan dia sebagai raja yang akan memerintah atas umatnya. Kemenyan memberi arti bahwa dia akan menjadi imam besar kita, pengantara kita kepada Allah yang Maha Kudus. Dan mur atau balsam wangian menyingkapkan kepada kita bahwa kematian raja dan imam kita telah membayar dosa-dosa kita lewat darahnya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal.